Kan yang kembali kepada Allah itu ruhaninya. Tapi ingat Pak, banyak orang yang meninggal tak kembali kepada Allah. Ini masalah juga. Banyak orang yang meninggal, yang mati, tak kembali dia kepada Allah. Kenapa? Karena di dunia ini ruhaniahnya tidak dibuka. Tidak dibuka karena dia merasa bahwa hidup di dunia ini ya sudah mengikuti apa maunya badan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Kautsar yang dirahmati Allah, alhamdulillah di saat kita mau datang hujan pun turun, ujian iman diberikan oleh Allah, mau pergi atau mau tidak itu pertanyaan iman jawab. Alhamdulillah kita bisa hadir bersama atas dorongan dan kekuatan iman kita. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian tentang keimanan. Oleh karena itu kajian ini perlu terus kita perdalami sampai tumbuh kekuatan iman dalam dada kita, dalam hati kita, sehingga seluruh tantangan-tantangan di dalam kehidupan kita, baik yang bersifat pribadi maupun bersifat keluarga ataupun bersifat organisasi, semua itu bisa akan teratasi dengan kekuatan iman tadi. Karena iman ini merupakan pokok penggerak ya dalam seluruh kekuatan amal kita melalui pintu hati kita. Oleh karenanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada kita diberikan semangat, diberikan kemauan untuk terus mau meningkatkan keimanan kita. Oleh karenanya mari sama-sama kita dengarkan kembali kajian lanjutan yang akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Rian Jatnika ini. Mudah-mudahan ada manfaat dan beri dampak kebaikan untuk kita semua ke depan. Kepada Dr. Rian kami silakan untuk dilanjutkan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin ilahi wahidil ma'bud. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sirril hayatil wujud wa sababil a'zami likulli mawjud. Salatan tusabbitu fil qalbi iman wa tuhabbibul Qur'an wa tutahhimunu minhul ayat wa tabtahuli biha nurul jannati wa nuran naimi wa nuran nadiri ila wajhikal karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati, kami muliakan para ustadz, para kiai serta kaum sesepuh yang ada di Masjid Al-Kautsar yang insya Allah diberkahi dirahmati kita semua hadirin jamaah salat maghrib. Melanjutkan pembahasan kita pada minggu yang lalu, kita telah membahas tentang doa Nabi Ibrahim alaihissalam dalam surah Al-Baqarah, lalu kemudian jawaban Allah Subhanahu wa taala dalam surah yang sama, di mana doa Nabi Ibrahim itu antara lain adalah memohon agar diutus utusan sepeninggal beliau
yang akan membacakan ayat-ayat Allah, yang akan mengajarkan ilmu dan hikmah di dalamnya, serta yang mensucikan jiwa. Maksudnya jiwa kita, jiwa anak cucu keturunannya. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab dalam surah Al-Baqarah ayat 151. Allah Subhanahu wa taala menjawab doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Bismillahirrahmanirrahim. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatslu 'alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmata wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Kalau Nabi Ibrahim meminta 4, maka Allah memberi 5. Salah satu pemberian tambahannya adalah wa yu'allimukumul hikmata, yang salah satu jawaban yang Allah berikan atas permohonan Nabi Ibrahim itu adalah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Dia akan mengajarkan apa yang sebelumnya tidak diketahui. Nah, ini juga sebenarnya sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Alaq, wahyu pertama turun. Jadi metode yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad ini berbeda dengan umat-umat sebelumnya. Maka dalam satu kitab Syekh Izzuddin Abdul Salam, beliau ulama yang wafat pada 660 Hijriah, ini menulis kitab Jubat Khulasah At-Tasawuf. Beliau mengatakan di bab pertama bahwa Nabi Adam alaihissalam oleh Allah Subhanahu wa taala diajarkan. Apa yang diajarkan? Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Kalau Nabi Adam diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah tentang ilmu segala sesuatu. Ilmu 'allama Adamal asma'a kullaha. Ilmu tentang nama segala sesuatu. Ini Nabi Adam itu. Sehingga keunggulan Nabi Adam ketika dia mampu mengungkapkan nama-nama segala sesuatu, maka malaikat pun disuruh bersujud kepada Adam itu. Karena pengetahuan tentang asma, nama. Tetapi baginda Nabi Muhammad SAW oleh Allah diajarkan melalui malaikat Jibril, Iqra, bacalah Bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebutkan asma Tuhanmu yang menciptakanmu. Jadi kalau tadi hanya sekedar mengenal nama-nama saja Nabi Adam, tapi baginda Nabi Muhammad SAW menggunakan asma itu, warabbukal asma, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insan min 'alaq, Iqra warabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam. Jadi digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat Jibril, sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, bacalah dengan asma Allah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, oleh karena itu para ulama kita mengajarkan kalau setiap segala sesuatu perkara kita harus mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, minimal begitu, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Tatkala baginda Nabi Muhammad SAW menulis, beradab dan terdidik, maka dikatakan, wahai Muhammad, engkau telah mengenal kami melalui nama dan sifat kami, maka sekarang kenalkanlah kami langsung pada zat kami. Iqra wa rabbukal akram, bacalah dan Tuhanmu lah yang paling pemurah. Sehingga ada perbedaan antara Nabi Adam dengan Nabi Muhammad SAW dalam hal ilmu. Baginda Nabi tidak hanya sekedar mengenal nama-nama, tapi juga menggunakan asma itu untuk memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sama juga perbedaan antara Nabi Musa dengan Nabi Muhammad.
Kalau Nabi Musa alaihi salam berdoa kepada Allah, Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, bukakan pintu dadaku, shrah sadri wa yassir li amri, dan mudahkan orang memahami apa yang aku sampaikan. Wahlul 'uqdatam min lisani, lancarkan lisanku, yafqahu qawli, agar mereka memahami apa yang aku ucapkan. Itu kepada Nabi Musa, doanya Nabi Musa. Tapi baginda Nabi Muhammad tidak begitu. Oleh Allah diberikan surah Al-Insyirah, alam nasrah laka sadar, bukankah telah aku bukakan untukmu dadamu. Apa hanya berlaku bagi baginda Nabi Muhammad saja? Tidak, kita umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam akan dibukakan pintu kolbu kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting kita mau dibuka, itu masalah. Kan banyak yang tidak mau dibukakan itu. Oleh Allah dikasih kunci. Yang namanya kunci itu kan kecil saja, Pak. Nggak sebesar pintu, kunci ya kecil. Nah, pintunya yang besar. Oleh Allah dikasih kunci. Kunci apa itu? Kunci surga. Dikasih kunci surga oleh Allah dengan bahkan perintah pertama Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu berlaku bagi kita juga umat Muhammad, bukan hanya bagi Nabi Muhammad. Baca dengan asmanya Allah yang telah menciptakan. Kita dikasih kunci. Kunci apa? Kunci masuk surga. Apa kuncinya? Ucapan kalimat yang sederhana, la ilaha illallah. Jadi syahadat yang merupakan rukun Islam yang pertama itu sesungguhnya adalah kunci masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan hadis Nabi menegaskan, barang siapa yang di akhir kalamnya mengucapkan la ilaha illallah, dakhalal jannah, masuk ke dalam surganya Allah. Perkaranya ketika diajak berzikir, yuk berzikir la ilaha illallah, enggak, itu enggak diajarkan Nabi itu. Padahal itu syahadat, Pak. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu syahadat. Maka ketika berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu harus diakhiri dengan Sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu adalah rangkaian dari syahadat. Harus diakhiri dengan Sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikasih kunci untuk masuk ke dalam surganya Allah. Dikasih kunci untuk supaya iman kita terbuka di dalam dada kita. Maka Syekh Abdul Qadir Al-Jalani dalam kitab Surah Asrar menjelaskan, zikir la ilaha illallah itu fal awalul zikri lisan. Awal pertama zikirnya diucapkan dengan lisan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kenapa pertama diucapkan dengan lisan? Para ulama menyebut begini, kalau kita punya teko yang keluar itu kopi, berarti isi di dalam teko apa? Kopi pasti. Begitu keluar itu air putih, maka isinya kira-kira air putih. Tak mungkin yang keluar air putih isinya kopi, kan nggak mungkin. Nah, oleh karena itu diketahui keimanan seseorang itu dari ucapan lisannya. Kalau ucapan lisannya asma Allah yang disebut, maka dia menunjuk bahwa orang itu isi di dalamnya adalah asma Allah. Sesederhana itu, Pak. Makanya malaikat Jibril dikasih wahyu oleh Allah untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kirimkan ke baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk Iqra bi ismi rabbik. Baca dengan menyebut nama Allah. Sebahagian kemudian mufassir menyebut Iqra di situ bukan hanya membaca, tapi juga mengumpulkan dari kata qira'a. Apapun tafsir di dalamnya, maka isi dari Iqra itu adalah kita harus mengucapkan dengan lisan asma-asmanya Allah itu. Jangan ragu-ragu berzikir kepada Allah.
Jangan ragu-ragu. Untuk apa? Untuk menghidupkan kolbu di dalam. Sebab kata Ibnu Athaillah As-Sakandari, ada orang yang kolbunya sudah terang, maka lisannya mudah mengucapkan zikir itu. Tapi ada orang yang kolbunya gelap, Pak. Oleh karena itu harus ada ikhtiar dari lisannya untuk mengucapkan la ilaha illallah itu, mengucapkan alhamdulillah itu, mengucapkan Allahu Akbar itu, mengucapkan subhanallah itu. Agar supaya apa? Agar supaya kolbunya terang. Tapi ada orang yang lisannya nggak ngucapin, kolbunya pun gelap. Nah itu rugi. Syukur-syukur kita adalah orang yang diberi petunjuk oleh Allah. Lisan kita mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, dan kemudian perlahan-lahan kolbu kita akan terang. Nah sekarang, di mana letak keimanan itu? Letak keimanan itu ada di dalam kolbu. Kalau kolbu kita masih gelap, maka iman kita juga sedang posisi dalam kegelapan. Padahal sebenarnya Allah memancarkan cahaya terang, cahaya keimanan itu. Tapi kita, kolbu kita masih kita tutup dengan tirai. Belum kita buka. Coba kalau dibuka, maka cahayanya masuk. Semudah itu sebenarnya. Nah oleh karena itu, langkah yang pertama yang perlu kita lakukan adalah membuka kolbu kita. Dengan bagaimana? Dengan caranya, dengan mengucapkan kalimat thayyibah, minimal berzikir kepada Allah. Tadi Imam membimbing kita untuk berzikir kepada Allah. Ucapkan. Nanti akan berkesan ke dalam kolbu kita. Bapak, Ibu yang dirahmati Allah, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jadidu imanakum." Perbaharui imanmu, kata baginda Nabi. Lalu para sahabat bertanya, "Kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah?" Bagaimana cara memperbaharui iman kami ini ya Rasulullah? Baginda Nabi menjawab, "Qala bi kasratin qauli la ilaha illallah." Dengan memperbanyak ucapan kalimat la ilaha illallah. Apa sesederhana itu memperbarui iman itu? Iya, sesederhana itu. Yang susah itu prakteknya, Pak. Ucapan itu yang kita ucapkan. Yang susah itu kan kita yang ngomong-ngomongnya itu. Kalau ucapan baginda Nabi sudah pasti benarnya, bahwa orang yang banyak menyebut la ilaha illallah, maka imannya akan diperbaharui sendiri. Di zaman Nabi Ibrahim agak beda sedikit, Pak. Di zaman Nabi Ibrahim doanya kan urutannya gitu, yatslu alaihim ayatika, yang membacakan ayat-ayatmu, wa yu'allimukumul kitaba wa hikmata, yang mengajarkan ilmu dan hikmahnya, untuk bersih yuzakki, yang akan mensucikan hatinya, untuk sampai kepada pensucian jiwa itu. Di zaman Nabi Ibrahim itu panjang. Pertama harus dulu baca, yang kedua harus dulu belajar, yang ketiga harus dapat hikmah, baru membersihkan hati. Tapi umat Nabi Muhammad oleh Allah diberikan keunggulan yang lain, yaitu yatslu alaikum ayatina, yang akan membacakan ayat-ayat kami, wa yuzakkikum, dan akan mensucikan jiwa mereka, wa yu'allikumul kitaba wal hikmata, baru yang akan mengajarkan ilmu dan hikmah. Jadi umat Nabi Muhammad itu kalau baca Al-Quran langsung otomatis jiwanya akan dibersihkan oleh Allah. Kalau dia berzikir langsung otomatis jiwanya akan dibersihkan oleh Allah. Itu jaminannya. Tapi timbul pertanyaan, Pak, orang itu sudah banyak zikir tapi tetap aja akhlaknya buruk. Kenapa bisa begitu kan? Makanya harus pakai cara agar supaya tepat sasarannya. Kenapa harus pakai cara? Ya saya bertanya, saya jawab sendiri gitu aja dulu. Saya nanya, saya jawab. Kenapa harus pakai cara? Sekarang kita lihat konstruksi manusianya ini. Kita ini dalam surat Al-Hijr dikatakan, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basyar.
Ingat ketika Allah Subhanahu wa taala berkata kepada malaikat, sesungguhnya aku menciptakan basariah manusia, jasad manusia, jasad basariah. Dari apa jasad yang diciptakan? Min salsal min hama'in masnun, dari tanah lempung liat, dari unsur tanah yang diberi bentuk. Sudah beres jasad ini dibentuk, faida sawaitu wa nafakhtu mir ruhi, lalu kemudian oleh Allah ditiupkan ruh ke dalam jasad itu. Jadi ada dua dimensi dari manusia itu. Pertama jasadnya, yang kedua ruhnya. Nah, ruh ini ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam jasad manusia itu. Faida sawaitu wa nafakhtu min ruhi. Faqa'u lahu sajid, lalu dikatakan bersujudlah engkau. Semua bersujud. Fasajadal malaikat kullum ajmain illa iblis. Ada wastakbar wa kana minal kafirin. Di ayat yang lain mengatakan iblis itu berbuat kesombongan. Ayat yang lain menyebut bahwa iblis merasa dirinya lebih mulia daripada Adam. Iblis intinya tidak mau bersujud kepada Nabi Adam atas perintah Allah, nggak mau dia. Manusia diciptakan dari dua unsur tadi, unsur yang zahir yang itu berasal dari tanah, dan unsur yang batinnya, ruhaninya yang berasal dari sisi Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan oleh Allah berupa ruh. Maka ketika seseorang meninggal, secara otomatis kita mengucapkan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Asalnya dari Allah, kembali kepada Allah. Yang kembali apanya? Yang berasal dari Allah apa? Kan yang kembali kepada Allah itu ruhaninya. Tapi ingat Pak, banyak orang yang meninggal tak kembali kepada Allah. Ini masalah juga. Banyak orang yang meninggal, yang mati, tak kembali dia kepada Allah. Kenapa? Karena di dunia ini ruhaniahnya tidak dibuka. Tidak dibuka karena dia merasa bahwa hidup di dunia ini ya sudah mengikuti apa maunya badan. Kalau maunya badan kan pengen kawin 2 kali, 3 kali, 4 kali. Pengennya gitu badan. Pengen makan banyak, kenyang. Pengen punya jabatan tinggi. Pengen punya macam-macam, pengen. Itu dorongan badan, Pak. Tapi ruhaniah kita tidak pengen itu. Yang dia inginkan dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi problemnya begitu manusia itu masuk ke dalam jasad, ditiupkan wa nafakhtu min ruhi, bertemulah jasad yang dari unsur tanah yang punya kehendak dan yang punya kehendaknya di bawah, dan ruhaniah yang punya kehendak ingin kembali kepada Allah. Perjumpaan antara ruh dengan jasad itulah maka terbentuk apa yang disebut dengan nafs, jiwa manusia. Maka dalam Al-Quran kalau ada kalimat basar itu berarti jasadnya, kulitnya Pak. Tapi kalau disebut insan berarti ruhnya dan jasadnya. Kalau disebut annasnya berarti sifatnya. Sifat dari manusia ini tukang lupa, suka lupa, nasia, lupa. Nah sekarang problemnya ruhaniah kita nggak kita urus. Maka apa yang terjadi kalau ruhaniah kita nggak diurus? Maka ruhaniah kita tidur, baca Quran sebentar tidur, sholat ngantuk, subuh nggak bisa bangun. Kenapa? Karena yang ruhaniah kita lumpuh, nggak diurus. Tapi kalau dibilang ada perempuan cantik itu langsung set. Karena jasadnya yang bergerak. Itu ada di sana hajatan, makanannya enak, kok langsung itu diundang sama ini, dia dermawan ngasih duit itu banyak, datang langsung. Kenapa? Karena ruhaniah kita sudah terikat oleh keinginan jasadiah kita, kalah dia. Nah oleh karena itu dalam kitab Thariq ilallah, jalan menuju Allah,
Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menyebutkan 7 jenis jiwa manusia itu. Jadi jiwa ini perjumpaan antara ruh dengan jasad. Apa 7 jenis? Pertama, jiwa yang amarah, nafsu amarah. Ini amarah itu bisu ini arahnya kepada kejahatan saja. Amarah bisu itu lapis pertama dari semua manusia. Karakteristiknya membawa kejahatan kepada orang yang dikuasai oleh nafsu amarah itu. Tapi kalau nafsu amarahnya sudah lepas, bisa dikendalikan, maka muncul nafsu yang kedua, jiwa lapis kedua. Apa itu? Jiwa yang disebut dengan lawamah. Kalau nafsu amarah ini ada dalam surah Yusuf. Kalau jiwa lawamah ini ada dalam surah Al-Qiyamah, surah ke-75. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawamah. Jiwa yang penuh penyesalan. Kalau mau contoh yang paling konkret, kita punya anak kita nakal, kita pukul, kencang-kencang gitu, sampai bengkak dia. Begitu malam datang, kita tengok dia tertidur. Apa yang kemudian ada dalam perasaan kita ketika dia tidak berdaya tidur itu? Bisa nangis, Pak, nyesal kita mukul anak itu. Itu nafsu lawamahnya lagi sedang keluar, amarahnya sudah hilang. Lalu kemudian begitu lawamahnya keluar karena emosi tadi, nengok anak, ya Allah, ternyata lukanya begitu besar dipukul oleh kita, nyesal kita. Lalu muncul ada niat, besok saya mau kasih dia makan lebih enak, mau kasih dia jajan, saya tidak akan marah lagi besok. Nah, ngomong begitu itu dalam jiwa kita itu sudah nafsu yang ketiga tuh. Apa itu? Nafsu mulhimah. Dapat ilham kebaikan, kita mau berbuat baik. Cuman jadi masalah begitu besok datang anak kita nakal lagi, kita apain lagi? Kita pukul lagi. Jadi kita tuh kayak gitu siklusnya tuh. Amarah, lawamah, mulhimah, amarah lagi. Amarah, lawamah, mulhimah, amarah lagi. Padahal satu tahap lagi kita itu masuk ke dalam jiwa yang mutmainnah. Apa itu tahap yang keempat setelah mulhimah? Begitu dapat ilham eksekusi, Pak, ilham, maka kita akan mutmainnah kalau istiqomah, jiwa yang tenang. Begitu besok anak kita nakal lagi, sebagaimana janji semalam kita laksanakan. Nah, jangan nakal, kan cukup begitu sebetulnya. Gak usah nakal, nah nih Papa kasih jajan. Oh, anak kita senang berubah tuh dari nakal jadi baik tuh, ikut kita itu. Mutmainnah kita, anak pun selamat dari kejahatan kita. Nah, kalau kita kan enggak, begitu mulhimah semalam, begitu pagi datang amarah lagi. Maka saya Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan, untuk menundukkan jiwa yang amarah, maka berzikirlah. Ini dalam tarik ya, dalam kitab tarik ilallah, berzikirlah 100.000 kali. Itu kalau dikerjakan, Pak, dari jam 4 subuh ketemu lagi jam 3 subuh. Selesai sholat 5 waktu. Pak Ustaz, sudah. Amarah gimana bisa dikendalikan? Agak sedikit bisa dikendalikan. Enggak 100%. Agak sedikit bisa dikendalikan. Dan itu butuh butuh semangat dari dalam kita untuk memperbaiki diri, Pak. Kalau tilawah, taklim, udah banyak lah, Bapak Ibu bisa lihat di YouTube. Tilawah, taklim, hikmah. Tapi memperbaiki, yang yuzakihim ini, memperbaiki jiwa ini yang agak susah. Tazkiyah ini agak sulit. Karena ini ilmunya disebut ilmunya tasawuf ilmu. Jadi ilmu tasawuf itu adalah ilmu yang untuk merubah akhlak. Kalau yang lain, rukun Islam itu dikerjakan badannya kita. Rukun iman, amalnya amal qalbu kita. Tapi ihsan ini adalah akhlak, Pak. Mengendalikan jiwa kita. Para ulama tasawuf itu mengungkapkan begini, cara untuk memperbaiki akhlak yang buruk itu, minimal kalau belum bisa ikhlas, jangan riya. Karena riya itu akhlak buruk, Pak. Ikhlas
tentu akhlak yang baik. Tapi kalau belum bisa ikhlas, jangan ria, Pak. Nah, maka untuk supaya ria tidak masuk ke dalam kalbu kita kosongkan dulu. Pengosongan itulah yang disebut dengan takhalli. Jadi ada 3 tahap. Takhalli, tahap pertama, bersihkan. Kalau belum kita dermawan, jangan kikir, kira-kira begitu. Belum dermawan dari satu, jangan kikir lah, dan kira-kira itu. Karena kikir itu akhlak yang buruk. Takhalli, kosongkan aja lah. Kalau enggak kan gitu. Kalau belum rajin, jangan malas. Karena malas itu penyakit. Belum rajin kita ibadah, jangan malas ibadah. Artinya laksanakan ibadah itu gitu. Meskipun belum rajin, kosongkan. Yang buruk-buruknya kosongkan. Kalau sudah bisa dikosongkan, riaknya sudah hilang, kikirnya sudah hilang, malasnya sudah hilang, baru dihiasi kita. Itulah yang disebut dengan tahalli, tahap yang kedua. Tahalli ini adalah mengisi yang tadinya malas jadi rajin, yang tadinya ria jadi ikhlas, yang tadinya kikir jadi dermawan. Ini disebut tahalli, menghiasi. Kalau sudah isi dari jiwa kita itu adalah kebaikan-kebaikan, maka tahap yang ketiga disebut dengan tajalli. Nampaklah. Warabbukal akramnya itu nampak. Tuhan yang mulianya itu, yang karim, yang kita agungkan itu akan nampak. Nampaknya yang maha kuasa itu tajalli itu karena sifat yang ada dalam kalbu kita yang bersih, Pak. Persis seperti kita mau melaksanakan ibadah sholat, yang kita bersihkan apa? Jasadiyah kita dengan berwudu. Nah, kalau dalam tasawuf bukan hanya jasad dengan berwudu, tapi kalbu kita harus bersih dari najis-najis maknawi. Ria, takabur, sombong. Di hadapan Allah itu najis semua, Pak. Waktu sholat itu bersihkan, buang itu jauh-jauh. Buang, Pak. Karena itu najis maknawi. Jadi ada sedikit, kira-kira begitu, tahapan. Nah, untuk sampai kepada tahapan itu memang perlu apa yang disebutkan? Perlu iman tadi yang seperti disampaikan oleh Kiai Abdul Rahman. Beliau menyampaikan iman ini yang penting. Begitu isi iman itu, maka kita akan mudah melakukan kebaikan. Begitu kosong dari iman itu akan susah. Tapi iman itu akan terisi juga dengan pengalaman, Pak. Dalam Al-Quran itu ada namanya ilmu yakin. Itu surat At-Takasur, At-Takasur surat ke-102. Ilmu yakin, tahapannya. Tahu dulu. Kemudian ainul yakin, pengalaman, keyakinan berdasarkan pengalaman. Kalau tadi ilmu yakin berdasarkan ilmu. Yang kedua pengalaman. Lalu kemudian yang ketiga hakul yakin. Nah, ini keyakinan berdasarkan hak dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk sampai kepada tingkat membersihkan jiwa kita, maka proses yang pertama yang harus kita kerjakan adalah minimal zikir lisan dulu. Kalau dalam surah Al-A'la itu saya zakaro ada kita berzikir dulu kepada Allah, baru kemudian tahapan berikutnya baru kemudian membersihkan jiwa kita, baru kemudian pas sholat, melaksanakan sholat, baru bisa bermunajat kepada Allah. Kira-kira begitu tahapan yang bisa dijalankan. Ini bicara keimanan, Pak. Ini bicara keimanan, bahwa keyakinan penuh kepada Allah Subhanahu wa taala akan menyelesaikan masalah, pasti diselesaikan. Ini kejadian di 2002, lama, Bro. Itu melekat ke kalbu saya sampai hari ini.
Maka kalau ada kebutuhan apapun, saya tidak berpikir kepada yang lain, Pak. Saya akan meminta kepada Allah terlebih dahulu. Saya akan meminta. Makanya ada satu kitab yang menjelaskan di mana posisi Allah kepada dirimu. Ingat ketika kamu susah. Begitu kamu menerima kesusahan, yang kamu ingat tetangga, maka kamu jauh dari Allah. Yang kamu ingat tetangga, mana tetangga yang bisa dipinjemin duitnya? Itu udah jauh. Atau mana saudara yang bisa bantu saya? Oh, itu udah jauh. Oleh karena itu, saking cintanya Allah kepada kita, maka tetangga pun tak bantu kita, saudara pun tak ada yang bantu kita. Biasanya begitu. Supaya apa? Supaya kita langsung meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mekanismenya jangan dirubah, Pak. Hubungan dengan manusia itu hubungan manusia saja. Tapi hubungan dengan Allah adalah hubungan antara khalik dan makhluk yang harus dijaga, diutamakan. Jadi komunikasi dulu dengan Yang Maha Kuasa. Semua masalah kita kemukakan kepada Allah, baru kepada manusia yang inti-intinya saja. Yang intinya saja, karena tidak akan mungkin semua manusia itu bisa menerima kita, nggak. Saya kata dulu cuma ngaji aja. Nggak saya ceritakan anak saya lahir. selesai itu baru seminggu kemudian baru diceritakan. Tapi setelah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berkomunikasi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, barangkali itu yang bisa disampaikan. Mungkin ada pertanyaan, kami persilakan. Oke, kita sudah masuk sisin penyajian. Sisin berikutnya, sebelum kita masuk soal isya, ada tanya jawab. Barangkali dari jamaah kita ada ingin bertanya seputar bagaimana kunci menuju surga ini. Silakan. Kedua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mengenai kita berpikir tadi semua masuk ke kolom kita, saya juga kalau yang kedua, kita waktu berdoa kita meyakinkan kalau itu kita akan Allah berbelajar. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini pertanyaannya sangat bagus. Bagaimana berzikir itu agar bisa masuk ke dalam kolbu? Secara ilmu, di dalam kitab Surul Asrar, zikir itu bertahap dari lisan, kemudian mengendalikan jiwa. Maka fal awalu zikri lisan, summa ila zikri nafsi. Ya, kemudian zikir jiwa. Kadang ketika berzikir la ilaha illallah, kalau lagi mikir banyak utang itu zikirnya kenceng. Illallah, banyak utang, banyak masalah. Jadi emosinya muncul. Pikir. Tapi lama-lama setelah jiwa kita dikendalikan, pertama dari emosinya turun ke lawamah, turun ke mulhimah, nanti menangis di mulhimah. Dapatlah karunia, ternyata selama ini hidup kita itu diberi oleh Allah karunia yang banyak daripada masalahnya. Jadi justru masalahnya jadi mengecil. Begitu jiwa mulhimah diilhami kita, ternyata nikmat Allah lebih banyak dari hanya sekedar masalah yang kita hadapi. Barulah masuk ke mutmainnah. Zikir itu menjadi lebih tenang. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Disitulah air mata akan terurai. Masalah pun pecah dengan sendirinya. Akan datang orang yang menyelesaikannya, Pak. Itu pasti. Ini keyakinan soalnya. Saya menyebut pasti ini kan karena keyakinan berdasarkan ilmu itu. Pastinya itu kapan waktunya bukan langsung, Pak. Enggak, maksudnya waktunya itu kan terserah Allah lagi kembali. Yang jelas masalahnya pasti selesai. Kalau nggak masalah selesai, kita yang meninggalkan itu aja. Terus masalahnya pasti selesai, Pak. Jadi seluruh masalah yang kita hadapi ini di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala kecil sekali.
Sebesar apapun masalah yang kita punya, di mata Allah Subhanahu wa taala kecil. Karena itu tadi soal iman yang masalah. Ada masalah yang besar, tapi kalau iman kita lebih besar, maka kecil masalah itu. Nggak ada masalah. Yang perlu adalah sikap kita, Pak. Nah, ketika menghadapi masalah, kita alladzina asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau sikap jiwa kita adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, asalnya datang dari Allah, kembali kepada Allah, maka orang yang begitu kata Allah, ulaika sholawatun mir rabbihim. Orang yang itu akan mendapatkan keselamatan, akan mendapat salawat dari Allah. Kan enak itu, dijamin masuk surga itu orang. Dengan masalah yang bertubi-tubi datang, dia pasrah ikhlas kepada Allah, tidak ada emosi, tidak ada marah, tidak ada apa, yakin bahwa itu akan diselesaikan, pasti akan diselesai. Maka yakin orang ini oleh Allah Subhanahu wa taala akan beri salawat sebagaimana dalam surat Al-Baqarah. Itu yang pertama. Lalu bagaimana agar supaya zikir kita ini stabil? Maka memang ini yang harus kita cari, ditalkinkan, Pak, diajarkan oleh siapa? Oleh orang yang punya sanad, Pak, oleh orang yang punya sanad. Maka silakan cari tariqah mana saja, yang penting sanadnya jelas. Kenapa begitu? Karena manusia itu benih, harus diberi benih. Benih zikir la ilaha illallah itu tidak boleh diambil dari orang yang sembarangan. Benih kalimatnya ini, itulah yang disebut dengan talqin zikir itu. Ditalkinkan, Pak, zikir itu. Oleh siapa? Oleh orang yang memiliki sanad talqin. Itu dalam kitab Miftahus Sudur dijelaskan soal talqin zikir. Dalam kitab Sirrul Asrar dijelaskan juga soal talqin zikir. Sehingga kalau zikirnya bersanad, maka insya Allah ucapan kalimat taubahnya ini akan tersambung sampai kepada Rasulullah SAW. Ya, kira itu. Lalu bagaimana keilmuannya? Nah, zikrullah itu adalah ciri iman, kemerdekaan, membebaskan diri dari sifat munafik, benteng pertahanan dari serangan setan, tameng dari panasnya api neraka. Itu zikir. Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ibrahim berfirman, alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah kasajaratin thayyibatin asluha sabitun wa farwatu sama tuti ukulakullahin bi idni rabbiha wa yadribullahu amsala linnas la'allahum yatadzakkarun. Jadi ini dalam surah Ibrahim ayat ke-24. Tidakkah kamu lihat Allah mengadakan satu kalimat thayyibah seperti menegakkan pohon thayyibah yang urat akarnya teguh, cabangnya berkembang sampai ke langit, diberi makanan dia, artinya tuti ukulahin itu berbuah dia setiap musim. Pokoknya musim apa saja, musim kacang ini berbuah dia. Begitu musim musibah bencana datang, berbuahnya kesabaran. Orang ini hebat dalam sabarnya. Kenapa? Karena dia dari zikir, Pak. Begitu musim kesenangan datang, orang ini pandai bersyukurnya sehingga tumbuh buah syukur dari dalam jiwanya. Kira-kira itu. Sehingga untuk tahapan bahwa kita bisa berzikir secara lebih stabil, barangkali perlu ada waktu untuk mentalkin zikir. Biasanya dari Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Surabaya ada wakil talkin yang sering datang. Nah, suatu saat kalau memang punya keinginan untuk itu, wakil talkin yang nanti datang ke sini akan saya bawa ke sini. Ya Pak Kiai, ke sini untuk belajar zikir langsung kepada beliau. Kira-kira itu. Demikian, karena waktu juga udah begini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena waktu Isya telah masuk, kode yang sudah berbunyi, maka kita padai kajian kita pada malam hari sampai di sini. Terima kasih kepada Ustaz Rian Ketika yang telah menyampaikan kajian pada malam hari dengan tema masalah kunci menuju surga. Kemudian kita yang hadir semoga diberikan keberkahan, dibukakan pintu hati kita untuk menangkap informasi tentang keimanan ini sehingga kita bisa melaksanakan
perjalanan kehidupan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih kepada kalian juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.